hati-hati di tahun 2023 ini ya, sistem IT dari aplikasi pinjol legal itu katanya bisa menyadap isi buku telepon kalian. Dan video ini nanti akan gue bahas secara tuntas sistem dari aplikasi pinjol legal. Dan teman-teman juga ini harus benar-benar tonton sampai selesai, karena akan gue bahas secara tuntas, secara detail, agar Anda menambah wawasannya, agar Anda tidak lagi dibodohi oleh orang-orang lain. Nah, di dalam video ini ya, sekali lagi akan gue bahas tentang ya sistem IT dari aplikasi pinjol legal OJK, dan dimana katanya itu aplikasinya bisa meretas atau menyedot isi buku telepon kontak kalian. Ini sangat bahaya sekali bagi teman-teman yang belum paham dan belum mengerti. Tolong simak ini, perhatikan baik-baik ya. Bagi teman-teman juga di sini yang belum mendukung dan belum mensupport dari channel YouTube Tus Pinjol, silakan saja ya, itu langsung diklik tombol subscribe, like-nya, share-nya, dan apabila teman-teman di sini memiliki pertanyaan seputar pinjaman online, silakan saja kalian bisa ketikkan di dalam kolom komentar. Gue tidak hanya membahas tentang dunia perpinjolan, namun gue juga akan bahas tentang kartu kredit, KUR, dan juga KTA dari bank mana saja. Oke, gak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Ya, mohon maaf di sini ya, gue bahas konten edukasi tentang perpinjolan ini gue sambil ngerokok, sambil santai-santai. Mohon maaf banget, karena ini adalah sebagai keterbiasaan gue saat gue mengobrol ataupun memberikan informasi kepada siapapun, pasti gue nggak jauh dari yang namanya ngerokok. Jadi mohon maaf banget bagi teman-teman yang nggak suka dengan orang merokok, mohon maaf banget ya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam topiknya. Nah, teman-teman itu dalam grup WA gua itu pengen banget bahas tentang ya sistem dari aplikasi pinjol legal OJK, dan dimana katanya itu aplikasinya bisa ya meretas isi buku telepon kalian. Itu mau dibahas katanya. Yang kedua ya, aplikasi pinjol legal DC-DC-nya itu katanya bisa nagih di luar kontak darurat. Ya, di kedua poin ini akan gua bahas. Namun ya, pembahasannya ini nanti ada dua topik ya. Jadi teman-teman tolong perhatikan, ini sangat penting sekali, ini sangat ya berguna sekali bagi teman-teman yang belum paham, yang belum mengerti tentang dunia teknologi dari perpinjolan. Nah, di sini gua mendapatkan sebuah informasi, dan dimana informasi ini yang gua ambil di dalam ya TikTok ya, di sebuah platform TikTok, dan itu sering banget nongol di beranda gua ya. Dan ternyata isi kontennya yang gua temukan, dan dia mengatakan dalam kontennya, dan sini gue tidak menyebutkan siapa dia dan gue juga nggak kenal dia, namun dalam isi kontennya dia mengatakan ya bahwa sistem IT dari aplikasi pinjol legal itu ya secara otomatis bisa mengambil buku telepon kalian atau isi kontak kalian. Nah, setelah gue cek kontennya itu diupdate, di-upload di tahun 2022 bulan 11 ya, itu tepatnya. Dan nanti gua akan tampilkan ya isi kontennya seperti apa, penyampaian dia seperti apa, dan ini sebagai wawasan bagi teman-teman agar Anda tidak bisa dibodohi atau dibohong-bohongi dengan informasi palsu seperti ini. Nah, di sini gua langsung saja ya nge-play, kalian bisa mendengarkan suaranya saja. Kalian mungkin nanti suaranya agak gue sedikit samar-samarkan ya, tapi pada intinya kalian bisa menerima inti dari apa yang dia sampaikan di dalam konten dia, di dalam konten yang berada di dalam platform TikTok tersebut. Ini sebagai wawasan Anda agar Anda tidak bisa dibodoh-bodohi ya. Dan kalian bisa mendengarkan di sini gue play ya videonya, kalian bisa mendengarkan apa yang dia ucapkan di dalam kontennya. Akses kontak otomatis pada saat pengisi 2023 Vintage Legal akan dapat mengakses kontak otomatis pada saat pengisian kontak darurat, dan berhati-hati media sosial Anda.
Kami mendapat informasi dari rekan kami yang bekerja di aplikasi legal. Dia adalah sistem IT. Dia memberikan informasi di tahun 2023, pinjaman online legal yang diawasi OJK akan lebih berdampak fatal nantinya ketika Anda yang pengajuan di tahun 2023. Karena sistem IT nantinya yang aplikasi legal dipastikan akan bisa mengakses kontak dan media sosial Anda. Berhati-hati. Nah, di poin terakhir aja mengatakan aplikasi pinjol legal katanya bisa mengakses kontak. Ya, jadi teman-teman nih. Dan dia juga mengatakan bisa mengakses ya media sosial. Jadi kalau teman-teman itu punya media sosial disuruh hati-hati. Dan di sini gua akan berikan penjelasan. Ya, sebenarnya nih informasi yang dia sampaikan ini nggak tepat, nggak detail. Ya pokoknya mentah gitu aja gitu. Sekarang pertanyaannya, isi kontak darurat kah? Atau isi buku telepon kontak nasabah? Kalau kontak darurat jelas pinjolnya bisa tahu karena kita mencantumkan ya di dalam aplikasi pinjol legal tersebut. Namun kalau di luar kontak darurat atau isi buku telepon kita, ini gua jawab pinjol legal tidak bisa mengakses buku telepon kontak milik nasabah. Kenapa? Karena itu tidak diizinkan oleh OJK. Dan program dari aplikasi pinjol legal atau sistem IT dari aplikasi pinjol legal itu semuanya dipantau ya oleh OJK dan juga ada auditnya, nggak sembarangan gitu loh ya. Kalau misalkan pinjol legal dia ada sistem IT-nya seperti pinjol ilegal, mungkin aplikasinya bisa disuspend atau perusahaannya bisa diberi sanksi. Ya, di sini gua urutkan sebentar saja. Yang dia katakan, ya, ini gue bisa naruh bohong dan juga gue bisa naruh enggak bohong. Bohongnya itu di mana? Dia bilang mengakses kontak ya, dia bilang mengakses kontak. Pertanyaan gue tadi apa? Kontak darurat atau buku kontak? Nah, kalau buku kontak itu bohong. Ya, kalau dia niat ngomongnya itu kontak nasabah atau buku kontak nasabah, itu bohong. Ya, bohong. Nah, kalau gue lihat profil-profil dia atau konten-konten dia, ini sebenarnya dia pernah menyampaikan atau mengajarkan kepada penonton. Dia bilang itu ya mengajarkan kita itu kalau misalkan mau melunasi pinjol itu dengan cara gali lubang tutup lubang. Dan juga dia menerapkan yang namanya praktik joki pinjol. Ya, mungkin kalau teman-teman tahu ya, mungkin pernah dengar suara ini, kalian bisa cek kontennya dah. Nah, buat teman-teman juga, apabila Anda disarankan yang namanya gali lubang tutup lubang, jangan pernah mau. Itu ajaran sesat. Ajaran sesat dan Anda makin belangsak. Dan jangan pernah memakai jasa pelunasan utang pinjol. Utang pinjol Anda bisa lunas karena Anda melakukan pembayaran. Ingat, catat, Anda hanya bisa melakukan pembayaran, maka DC ataupun pihak dari penagih utang pinjol itu tidak akan lagi menghubungi Anda. Ya, nah, dan selanjutnya gue akan bahas juga tentang jebakan ya aplikasi pinjol legal yang bisa, ini beneran bro, pinjol legal itu bisa menyedot isi buku telepon kalian dan bahkan mungkin bisa sebar data dan mungkin bisa menagih di media sosial. Dan sini gue akan coba sedikit memberikan penjelasan, pengetahuan, pemahaman dalam dunia teknologi ini agar kalian itu tidak lagi bisa ditipu-tipu sama orang, agar Anda tidak lagi dibodoh-bodohin dengan konten-konten kreator lainnya. Di sini gue tidak menyenggol siapapun, tapi gue memberikan informasi, edukasi, pemahaman dalam dunia perpinjolan.
Ya, sekarang sudah masuk tahun 2023 dan gue sudah buka grup sudah lama banget bro, dari tahun 2019. Dari mereka keluhannya nggak ada tuh namanya DC itu nagih di luar kontak darurat sebar data seperti kayak pinjol ilegal, nggak ada bro. Nah, pinjol legal bisa menagih di luar kontak darurat, mereka bisa mendapatkan datanya dari platform e-commerce. Contoh, di sini gue hanya sebagai contoh saja, tapi gue tidak menyudutkan dari aplikasi mana saja. Sebagai contoh, aplikasi Aku Laku dia ada yang namanya akses, ya, kontak. Home Credit ada akses kontaknya. Kredivo ada akses kontaknya. Shopee ada akses kontaknya. Namun kalau di pinjol legal itu tidak ada. Perizinan dari akses kontaknya tidak ada. Namun dari e-commerce itu tentunya ada. Dan gue pernah memberikan laporan itu di dalam Twitter, dan gue tag OJK dan gue tag platformnya. Namun balasan dari pihak Aku Laku dia bilang bahwa itu hanya untuk perizinan mengisi buku telepon kita. Aplikasi itu tidak bisa mengambil data buku telepon kita. Itu loh kata si Aku Lakunya. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Nah, gue akan coba jelaskan ya. Aplikasi pinjol legal kalau kita gagal bayar tentu ada risikonya bakalan data kita ditagih di luar kontak darurat. Pasti pertanyaan teman-teman adalah, Bang, dia dapat nomor gua dari mana? Bang, dia dapat nomor kontak di luar darurat gua itu dari mana? Dan di sini gua coba ambilkan contoh. Dan ini contoh saja. Dan ini terjadi fakta bahwa ya ada sebuah aplikasi yang dimana aplikasi ini jebakan bagi nasabah yang sudah gagal bayar. Apabila Anda menginstal, maka Anda HP-nya bakalan kertas. Dan gue juga sudah coba membuka isi file dari APK-nya. Ternyata ini lebih serem daripada pinjol legal. Lebih serem banget perizinannya bro. Nah, di sini kalian bisa perhatikan, ada sebuah laporan yang gue terima di dalam grup WA. Dia adalah seorang anggota grup WA gue. Dia menyampaikan bahwa dia mengirimkan sebuah screenshot, dan di mana isi screenshotannya itu berupa seperti ini kata-katanya. Halo pelanggan, 5 juta uang cadangan disediakan. Anda yang dapat digunakan berkali-kali. Ya, berkali-kali pokoknya 11K gitu. Pokoknya enggak begitu jelas sekali tulisannya. Itu gue sudah tampilkan. Dan di situ ya si pengirim pesannya dia menautkan sebuah link. Ya, di situ ada 2 link. Oke. Dan kemudian nasabah ini mendapatkan sebuah pesan kembali yang berupa sama seperti di awal, namun beda nomor, namun beda kata-kata. Yaitu kata-katanya adalah, selamat Anda dapat kesempatan 1 menit hingga 5 juta, ajukan segera. Dan di mana isi pesan chatnya yang melalui pesan SMS itu dia menawarkan 2 link. Nah, di sini gue coba menanyakan kepada orang tersebut. Gue menanyakan, apakah kamu sudah pernah mengajukan atau sudah menginstal aplikasi pinjol ilegal? Dia bilang tidak. Dia hanya memiliki jumlah tagihan atau utang pinjol itu di aplikasi pinjol legal. Nah, ini artinya ada seseorang kita nggak tahu siapa dia. Namun pada dasarnya ketika Anda menginstal atau mengklik link ini, karena link ini isinya sebuah aplikasi. Kalau Anda klik linknya, maka Anda sudah mendownload APK-nya. Kalau Anda sudah mendownload APK-nya, dan itu semua handphone Anda setelah diretas secara full kontrol. Ya, karena gue juga sudah membuka APK-nya, isi APK mentahannya gue udah buka, dan ternyata serem banget bro. Serem banget, perizinannya tuh serem banget. Dan gue tanya kepada temen gue yang udah senior, ternyata dia aplikasinya ini virusnya bernama RAT, remote access control, seperti itu. Nah,
Artinya dia menggunakan sistem remote ketika Anda sudah menginstal aplikasi yang diberikan kepada seseorang itu. Nah, makanya teman-teman, kalau Anda sudah gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol legal atau ilegal, jangan coba-coba ya tertarik dengan penawaran dari siapapun yang berupa APK di luar Play Store. Ini sangat berbahaya sekali, bro. Sangat berbahaya sekali. Boleh kalian install asalkan ya menggunakan handphone khusus untuk pinjol ya. Nah, dari kedua pesan ini, dan di mana dua pesan ini ada 4 link. Setelah gua cek dan gua mengecek link tersebut menggunakan website ya virus total. Setelah gua cek ternyata link ini ya di short. Artinya link aslinya itu dipendekkan, di short. Dan setelah gua menemukan link aslinya, ternyata kita itu secara otomatis akan mendownload APK pinjol ilegal. Nah, memang APK-nya itu namanya pinjol, pinjaman. Gue lupa nama aplikasinya. Karena ini sudah lama sekali dan ini gue baru angkat lagi informasinya. Nah, setelah gue cek dari keempat link ini, ya ternyata 4 link ini sama aplikasinya. Dan ternyata gue buka aplikasinya, ternyata semua programnya atau shortcode-nya atau shortcode dari aplikasinya ini berbahasa Cina. Nah, ya berbahasa Cina. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa aplikasi ini pemiliknya bukan di Indonesia, namun di luar negeri, di Cina. Developernya dari Cina. Wow, ngeri sekali ya bro. Kalau kalian install ini jangan bro. Nah, teman-teman yang sedang memburu aplikasi pinjol ilegal, jangan coba-coba menginstal aplikasinya melalui SMS. Anda mendapatkan sebuah penawaran dari SMS, tapi kondisi Anda gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol legal atau ilegal. Jangan coba-coba tertarik dari penawaran dari siapapun yang berupa link atau APK. Ya, itu berbahaya sekali bro. Bisa saja kalau kalian install ini, maka banking kalian itu bakalan bisa kena kertas. Ini bahaya sekali bro aplikasinya. Nah, kita tarik ulur lagi dengan cerita di awal yang tadi orang tadi mengatakan bahwa media sosial kita bisa diretas lah, bisa diakses lah, kontak dari segi kontak kita lah diretas lah. Itu tidak bisa bro, tidak bisa diretas. Kalau Anda sudah memiliki paspor yang kuat di media sosial kalian, itu tidak akan bisa diretas ya. Tapi ya semua itu tidak ada yang aman ya. Namun untuk peretasan di media sosial dalam Anda kondisi gagal bayar ini sangat minim sekali dan ini jarang terjadi sekali. Sekali lagi ya gue cuma bilang kepada teman-teman, kalau Anda daftar di pinjol legal, jangan coba-coba menautkan akun media sosial kalian di dalam aplikasi pinjol legal. Yang kedua, jangan menautkan aplikasi pinjol legal di akun Google kalian. Dan seterusnya, kalian juga jangan menautkan ya akun BPJS kalian di dalam aplikasi pinjol legal. Baik itu Akulaku, Kredivo, Home Credit. Kalau dia ada fasilitas untuk menautkan BPJS, akun media sosial dan lain-lainnya, ya kalian itu ya jangan pernah tergiur dengan limitnya. Misalkan seperti ini, kalau Anda menautkan akun media sosial kalian di dalam aplikasi pinjol, kalau Anda menautkan maka limit Anda naik. Jangan tergiur seperti itu bro, bahaya ya. Jangan tergiur seperti itu sangat bahaya sekali. Kalau Anda di kemudian hari terlambat membayar atau gagal bayar, ini sangat berbahaya sekali. Itu jebakan mereka untuk Anda ya bisa dilakukan secara ketat agar Anda itu tidak bisa yang namanya gagal bayar. Nah, buat teman-teman tadi juga gue sampaikan di awal, hati-hati. Banyak sekali informasi bohong di dalam akun TikTok ataupun snack video. Orang membuat konten demi komersil ya, memberikan informasi bohong agar viral ini berita ini, agar viral konten ini. Ya, ini teman-teman ya, hati-hati jangan pernah termakan hoax di media sosial yang berbau dengan informasi pinjaman online. Nah, kemudian juga
di sini gue akan beritahu kepada teman-teman lagi, jangan pernah tergiur penawaran sebuah aplikasi pinjol yang katanya ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang masih mencairkan. Jangan coba-coba. Kalau Anda ingin mau aplikasi pinjol ilegal, gue sarankan kalian bisa install melalui Google Play Store. Selain Google Play Store, itu jangan bro, itu sangat berbahaya sekali. Karena kita sudah tahulah bahwa di zaman sekarang ini, siapapun dia dan dia bukan background IT, dia bisa saja membuat sebuah aplikasi ya yang sifatnya ini ya erat. Artinya aplikasi ini spyware, virus, dan lain sebagainya. Kalau kita install, itu bisa saja akun banking kalian terancam. Nah, itu adalah informasi tentang ya jebakan dari aplikasi pinjol legal. Nah, buat teman-teman juga, kalau Anda sudah gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol legal, jangan coba-coba yang namanya mengajukan pinjol ilegal. Gua sarankan kalian sudah stop, jangan pinjam kemana-mana lagi. Kalau Anda sudah terlambat bayar, kalau Anda sudah gagal bayar di pinjol legal, nggak usah takut, karena resikonya hanya masuk slip OJK saja, atau data kalian di blacklist. Artinya kalian tidak bisa lagi yang namanya pinjam di bank, ya tidak bisa yang namanya ngambil kendaraan, tidak bisa yang namanya ngambil kur, KVR, itu nggak bisa. Itu resikonya bila Anda memiliki gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol legal. Dan teman-teman juga jangan pernah percaya dengan yang namanya jasa pelunasan utang pinjol. Anda lebih baik stop membayar. Jika Anda ingin mau melunasi utang pinjol, segera hubungi customer service ataupun dari pihak pinjolnya, yang dimana kalian bisa bernegosiasi kepada platform tersebut. Untuk ya negosiasi, gua sarankan kalian bisa saja kunjungi websitenya, website dari pinjol tersebut, website yang resmi dari pinjol tersebut, dan dimana di sana ada alamat untuk kalian bisa hubungi customer service-nya untuk melakukan negosiasi, untuk melakukan bayar pokoknya saja. Itu jauh lebih aman ketimbang Anda memakai jasa pelunasan utang, lalu Anda disuruh bayar itu orang, ya, lalu atau kalian disuruh pinjol ke pinjol ilegal, mengajukan pinjol ilegal, lalu dijokin sama tuh orang, ya, dan uang hasil pencairannya untuk bayar pinjol legal. Ini bodoh kalau gue bilang. Anda mengajukan pinjol ilegal itu sangat berbahaya sekali. Data Anda sangat terancam sekali. Karena bisa saja ketika Anda gagal bayar, data Anda bisa disalahgunakan. Anda gagal bayar atau tidak gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol ilegal, data Anda ini akan terancam. Jangan coba-coba bermain pinjol ilegal kalau Anda masih sayang dengan data Anda. Karena banyak sekali di luar sana orang menipu menggunakan data orang lain. Jangan seperti itu ya. Dan mungkin itu saja informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbe dan tetap semangat. Oh iya, bagi teman-teman di sini yang ingin mau join masuk ke dalam grup Telegram dari Media Tools Pinjol, silakan saja klik link tautan yang ada di dalam deskripsi. Bye bye.